Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Marsudi Suhud, Buya Anwar Abbas Kiai Haji Basri Bermanda, Sekretaris Jenderal Buya Kiai Haji Amir Shah Tambunan, Bendara Umum Kiai Haji Misbahul Ulum, yang saya muliakan para ulama, anggota Dewan Pertimbangan MUI, para ketua MUI provinsi dan wilayah dari seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Tentunya saya berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya bisa hadir, bisa berbicara di hadapan Musyawarah Kerja Nasional ketiga Majelis Ulama Indonesia yang telah berjalan dari tanggal 1 Desember, di mana kumpul pimpinan MUI dari seluruh Indonesia. Saya diminta menyampaikan pikiran-pikiran saya kira itu ya intinya, karena bangsa kita sebentar lagi menghadapi suatu kegiatan yang sangat penting, yaitu pemilihan umum. Sebuah pemilihan umum adalah implementasi kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat, daulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat. Rakyat yang memegang kekuasaan. Dan kekuasaan itu diwujudkan dalam pemilihan umum. Tanpa pemilihan umum sulit untuk mengatakan rakyat berdaulat. Karena itu saya kira kita semua berkepentingan bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan sebersih-bersihnya, tanpa kecurangan sedikit pun. Dan kita kapal besar, kita butuh nahkoda. Nahkoda tidak bisa kerja sendiri, tidak ada kapal sendiri, tidak ada kapal yang bisa dengan satu orang dinahkodai satu orang. Walaupun kapal yang termodern pun, pakai komputer apapun, tetap harus ada nahkodanya, otaknya, dan sebagainya. Nahkoda dibantu oleh awak kapal. Jadi kalau sebuah bangsa ingin berhasil, sebuah negara yang tidak bisa menjaga kedaulatan, yang tidak bisa menjaga kedaulatannya, diobrak-abrik, ditindas, diinjek-injek, dibom, diduduki, diusir dari tanahnya. Kita lihat apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kita lihat apa yang terjadi di Libya. Kita lihat apa yang terjadi di Sudan. Kita lihat apa yang terjadi di Yaman. Kita lihat apa yang terjadi di Suriah. Kita lihat apa yang terjadi di Irak. Kita lihat apa yang terjadi di Afghanistan. Manakala elitnya, pemimpin-pemimpinnya tidak bisa menyelesaikan perbedaan pandangan dengan cepat, dengan damai, dengan arif, dengan jujur, itu nasib
bangsa-bangsa. Ini sejarah peradaban manusia. Mari kita lihat bapak-bapak sebagai tokoh-tokoh umat Islam pasti mengerti, faham sejarah Islam itu pun, bahwa sebuah peradaban, sebuah pemerintahan, sebuah katakanlah kerajaan sekalipun, imperium sekalipun, harus terdapat unsur-unsur tertentu. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang bangsa, tentang negara, saya ingin mengutip sebuah ajaran yang menjadi pelajaran dalam sebuah peradaban Islam yang terkenal dan kesohor, yaitu Imperium Ottoman, Imperium Osmani. Dalam Imperium Ottoman terdapat, mereka punya akademi gubernur. Mereka negara yang sangat canggih pada saat itu. Karena itu kalau tidak salah, Ottoman itu dari 1299 sampai 1923 itu berapa itu? 700 tahun lebih. Peradaban 700 tahun. Uni Soviet 70 tahun bubar. Yugoslavia sekitar itu 70 tahun bubar. Begitu banyak negara bubar nggak sampai 100 tahun. Kekaisaran ini bertahan 700 tahun lebih. Dan dia punya satu ajaran yang sangat menarik dan sangat penting menurut saya untuk kita fahami. Dan semua calon gubernur, istilahnya semua calon pemimpin masuk ke akademi ini dan dikasih. Salah satu ajarannya yang sangat sederhana, satu rangkaian kalimat, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Mungkin karena Palestina dan mungkin karena saudara-saudara kita, negara-negara yang dikatakan ya negara-negara Arab, negara Muslim yang berada di situ, Mesir, Yordan, Suria, Lebanon, tentaranya tidak kuat. Kita lihat apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Jadi ini pelajaran ya. Kita tidak mungkin mencapai kemakmuran kalau rakyat tidak bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Artinya, tidak mungkin ada negara yang berhasil, yang langgeng tanpa keadilan. Ini saya kira pelajaran bagi kita. Siapapun yang mau maju, siapapun yang mau menawarkan diri, minta mandat kepada rakyat Indonesia, sebaiknya hafal ini. Marilah kita membangun negara yang adil. Rakyatnya bahagia, kita bisa mencapai kemakmuran. Dengan kemakmuran kita kuat. Dengan kita kuat, kita tidak bisa diinjek-injek, ditindas, dan dikerjain oleh kekuatan-kekuatan lain. Karena yang lemah pasti diinjek-injek, yang lemah pasti dilindas. Ini hukum peradaban manusia. Pelajaran mereka 700 tahun. Saya kira bapak-bapak sebagai
ahli di bidang agama Islam faham bahwa dalam Islam pun pemimpin itu harus mengerti, harus faham tentang perang. Kita tidak ingin perang, tapi kita mengerti mereka yang tidak kuat akan ditindas, dan kita pernah mengalami. Marilah kita jujur, kita mengalami ratusan tahun kita dijajah. Saudara-saudara sekalian, ada suatu pelajaran lagi di negara-negara barat. Negara barat itu mengajarkan hampir di setiap sekolah mereka, di universitas mereka, di fakultas-fakultas mereka, apalagi fakultas strategi dan fakultas perang. Kita negara keempat terbesar di dunia. Saya kira tidak ada satupun fakultas di Indonesia yang judulnya adalah Fakultas Ilmu Perang. Nggak ada kan? Tidak ada kan? Sekarang ada mulai kajian pertahanan, kajian sedikit. Kalau kita ke negara barat, ya di situ ada, di Inggris itu ada King's College, ya. Dia punya fakultas namanya War Studies, kajian perang. Sekian tahun yang lalu waktu saya masih aktif, saya mengerti tentang hal itu, dan saya mencoba mengirim perwira Indonesia untuk sekolah di situ. Sangat sulit, ditolak. Saya lobby lagi, saya minta lagi, akhirnya diterima. Tapi si mahasiswa kita itu, si perwira muda itu intimidasi, di cywar. Kemudian dikatakan kamu boleh belajar di sini, tapi kau tidak dapat gelar. Benar ini kejadian. Perwira itu saya panggil. Perwira itu masih saya ingat namanya, Restu. Waktu itu dia masih mayor atau nama lengkapnya apa? Restu, siapa Fri? Restu. Saya panggil dia, Restu. Kamu berangkat ke situ, kau belajar dan kau siap tidak dapat gelar. Tapi yang penting, saya menginginkan ada perwira Indonesia yang belajar apa yang mereka ajarkan di situ. Jadi masalah gelar itu urusan belakang. Nanti kita cari kepada kamu gelar. Dia belajar di situ tanpa dikasih gelar. Rupanya pemerintah Inggris nggak enak. Ada perwira muda mau belajar tanpa dikasih gelar di ujung pelajarannya. Akhirnya dikasih lagi, kamu boleh habis kau selesaikan di sini, kau belajar di universitas lain, di situ kau dapat gelar master. Jadi kalau orang biasa satu kali belajar dapat gelar, dia harus 2 kali belajar dapat gelar. Tapi enggak, tidak apa-apa, kita terobos. Pertama kali perwira Indonesia masuk di fakultas itu. Salah satu ajaran mereka sangat sederhana. Itu mereka sebut dengan hukum Thukydides, yang terdiri dari hanya satu kalimat. Hukum Thukydides berbunyi, the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang dia bisa berbuat, yang lemah harus menderita. Ujura, ini ajaran mereka, dan ini diajarkan ke setiap perwira dan pejabat yang akan memimpin dan mengendalikan sebuah negara di negara-negara barat. Dan ini terbukti. Apa yang kita lihat sekarang,
Di mana-mana kita lihat di Gaza, ada sebuah negara merasa kuat, dia ingin berbuat apa yang dia bisa berbuat. Dia mau bom, dia mau hancurkan, dia mau usir, dia mau duduki, karena dia kuat. Saudara-saudara, perang Ukraina, Rusia dituduh menyerang sasaran sipil, menyerang sekolah, menyerang rumah sakit, menyerang kota-kota. Barat berang, marah, dikasih sanksi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau Israel menyerang, Israel yang membom sasaran sipil, Barat tidak memberi sanksi kepada Israel. Jadi bapak-bapak sekalian, sebagai pemimpin umat, sebagai ulama, marilah kita sadar ini, bahwa bangsa Indonesia dengan segala kekayaannya, dengan segala potensinya, bukannya kita akan aman-aman saja, bukannya kita akan baik-baik saja kalau kita tidak bertekad untuk membangun bangsa kita menjadi bangsa yang kuat. Nasib kita, ya, kita harus jujur, kita harus koreksi diri kita. Bangsa kita ini, bangsa Nusantara ini, datang dari berbagai puluh suku bangsa. Ya, pada dasarnya sifat kita ini ramah. Sifat asli suku-suku di Nusantara ini ramah, ramah kepada tamu. Bener kan, ibu-ibu? Iya kan? Kita selalu hormat sama tamu. Tamu datang, ya kan? Monggo pinara. Kita kalau perlu kita pinjam dari tetangga, pinjam gula, pinjam beras kalau perlu, karena kita hormat sama tamu. Benar nggak? Ini sifat kita. Bangsa-bangsa lain belum tentu sama dengan kita. Saya cukup lama besar di Barat. Saya paham kadang-kadang budaya mereka berbeda. Ya tidak salah, mungkin iklimnya berbeda, ya kan? Jadi saya pernah diundang oleh teman saya waktu saya sekolah. Prabowo belajar di rumah saya nanti sore. Oh baik, oke. Jadi saya ikut dia ke rumah dia, diajak belajar. Waktunya itu jam 6 sore. Waktu saya masuk rumahnya, keluarga dia sedang makan di meja makan. Dia bawa saya ke kamar. Prabowo, kok di sini ya? Ini buku-buku, kok belajar? Saya makan dulu sama keluarga saya. Kita kan aneh, ya kan? Tapi dia tidak salah. Loh, saya ajak kamu ke rumah saya untuk belajar, bukan untuk makan. Oh, saya belajar budaya mereka, gitu. Kamu kan sudah dikasih makan oleh orang tuamu. Ini saya makan dengan orang tua saya. Jadi tunggu ya, saya makan dulu. Kita kan tidak bisa. Sifat kita tidak bisa. Kita lagi makan, ada orang datang. Ini. Nah, saking baiknya kita didatangi.
Nusantara ini didatangi dari ratusan tahun. Spanyol datang, Portugal datang, Perancis datang, Inggris datang, Belanda datang, habis itu nggak mau pulang-pulang. Datang pertama dia mau dagang. Dia minta izin ke sultan-sultan kita, pangeran-pangeran kita, dia mau dagang. Sultan Banten, bolehkah kita dagang? Oh, dagang boleh. Bolehkah kita buka pos dagang di sini? Boleh. Begitu dikasih izin pos dagang, boleh enggak saya bikin tembok? Oh, boleh. Lama-lama temboknya tambah tebal. Pos itu jadi benteng. Habis itu, boleh enggak saya bikin pelabuhan? Lama-lama dia kuasai kerajaan kita. Jadi pelajaran sejarah ini menurut pendapat saya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, pelajaran sejarah itu masih berlaku sampai sekarang. Sekarang dia tidak pakai lagi nama-nama seperti itu. VOC dulu kan, sekarang nggak pakai VOC. Sekarang pakai macam-macam lah, ya kan? Perusahaan ini, perusahaan itu, bank ini, bank itu. Tapi ujungnya sama, dia mau kuasai kekayaan kita. Nah, di sini banyak ahli pakar, banyak tokoh, banyak birokrat kita, banyak pejabat kita, banyak pemimpin politik kita tidak terlalu sadar. Dan apa yang mereka lancarkan? Jelas, sangat jelas mereka lancarkan politik yang namanya divida et impera. Pecah, kuasai. Pecah, berkuasa. Divida et impera. Dan sampai sekarang masih berlaku. Kalau kita lihat, maaf, ya ini kita bicara di antara kita, logikanya, kalau kita lihat sekian puluh negara Arab dengan satu bahasa Arab, satu agama Islam, dengan kekayaan yang luar biasa, kekayaan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia, di Irak, di Kuwait, di Qatar, di Bahrain, di Abu Dhabi, di Libya, di Sudan. Harusnya 22 negara itu kalau bersatu menjadi superpower yang luar biasa. Tapi kita juga harus akui, banyak tidak bisa bersatu. Bahkan yang kita kadang-kadang bingung, di antara saudara-saudara kita yang sama-sama Muslim, yang sama-sama Arab, bisa perang di antara mereka. Apa yang kita lihat di Libya, perang sampai sekarang, perang saudara. Apa yang kita lihat di Sudan, perang saudara. Di antara dua jenderal, satu panglima dan satu wakil panglima. Mungkin yang wakil panglima pengen jadi panglima, ya kan? Yang panglima nggak kepingin turun, perang. Syukur alhamdulillah di bangsa Indonesia ini, jenderal-jenderal kita, panglima-panglima kita setia kepada bangsa, negara, rakyat, dan undang-undang dasar. Bapak-bapak sebagian besar sudah kenal saya lama, kira-kira kan begitu. Saya dulu pun pernah dituduh mau kudeta, iya kan? Prabowo mau kudeta, mau ambil alih negara karena dia panglima, punya pasukan tempur yang paling banyak. Dulu saya Pangkostrat,
Batalion saya 33 batalion, tempur semua. Ya kan? Kawan dekat saya, Panglima Kodam Jaya, Safri Samsudin. Sampai sekarang masih kawan baik. Masih membantu saya. Maksud saya mau cerita, ya kan, dituduh. Tapi saya bertanya, sejarah mencatat, apakah Prabowo kudeta atau tidak? Kan tidak. Dituduh mau, tapi tidak lakukan. Saudara-saudara, saya maju. Saya menawarkan diri untuk berbakti kepada negara. Saya ingin diberi mandat. Saya ingin untuk diberi kesempatan memimpin bangsa dan negara ini. Karena saya merasa bahwa saya faham, saya mengerti apa yang sedang terjadi kepada bangsa kita ini. Saya faham bahaya-bahaya yang dihadapi oleh bangsa ini. Karena itu saya terus berjuang, tapi di atas jalan yang benar, di atas jalan undang-undang dasar. Saya datang di hadapan rakyat dan saya minta mandat. Kalau rakyat memberi mandat kepada saya siap bekerja untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Kalau rakyat tidak memberi mandat, ya tidak ada masalah. Dan saya sudah buktikan berkali-kali. Agak aneh ini ulama ini. Kok ketawa ya? Iya kan? Jadi saya maju minta mandat, tidak dikasih, ya sudah. Iya kan? Ada kesempatan lagi, maju lagi, minta mandat lagi. Nggak dikasih lagi. Iya kan? Tapi saya lihat, kok masalahnya masih sama ya? Masalahnya adalah kekayaan bangsa Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Saya bikin buku. Berapa buku saya buat? Saya bikin buku, menurut saya buku itu bagus. Tapi nggak laku. Ini aneh nih, ulama kalau nggak laku dia ketawa lagi. Aduh, buku saya nggak laku, sedih dong. Jadi rupanya buku yang bagus memang belum tentu laku, ya kan? Saya belajar lagi, bikin buku lagi. Akhirnya karena mungkin nggak laku-laku, ya sudahlah. Aku bikin buku, aku bagi-bagi saja gitu. Tapi saya belajar sekarang bikin buku jangan terlalu jelimet. Bikin buku harus banyak gambarnya. Bagaimana Prof? Ini profesor sama juga ini sama saya ya kan? Prof, Pak Jafar Hafsah bagaimana ini? Ini banyak profesor di sini. Saya kira mengalami nasib sama saya gitu ya. Bukunya sudah bagus-bagus, sudah ya.